wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di podcast Dakwah Santai. Di sini adalah ruang kita untuk ngobrol seru mengenai Islam yang selalu akan dekat dengan hidup kita. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Makfira Patahudin, biasa disapa Pira. Dan tentunya di sini saya nggak sendirian nih, ada teman-teman saya, boleh diperkenalkan masing-masing. Saya Rahmiatul Zuhriyah. Dan saya Muhammad Alfat. Nah, di sini tema kita ini adalah dakwah digital dan postmodern, yang artinya gimana caranya kita berdakwah, yang dimana sekarang kan ini canggih sekali, bisa dari HP, kemudian AI juga sekarang kan udah canggih ya. Tapi di antara itu pasti juga ada tantangannya nih. Nah, di sini kita bakal ngulik-ngulik nih tantangan apa aja yang ada di dakwah digital dan postmodern ini. Oke, kita mulai dari poin pertama yang sering sekali bikin kita pusing, yaitu tantangan pluralisme dan tantangan relativisme. Oke, Rara bisa jelasin dulu nggak apa sih relativisme itu dalam konteks dakwah kita sehari-hari? Karena apalagi di era postmodern ini bikin kita tuh semuanya kayak nggak ada yang mutlak benar atau salah gitu. Jadi relativisme ini adalah pola pikir modern di mana orang-orang cenderung berpikir bahwa semua benar menurut versinya masing-masing. Nggak ada lagi kebenaran mutlak atau universal. Misalnya mereka bilang agama saya benar buat saya aja, agama Anda juga benar buat Anda. Jadi kita itu nggak usah ribut gitu. Nah, ditambah lagi dengan pluralisme yang artinya masyarakat sekarang penuh dengan campuran agama, budaya dan pandangan hidup yang beragam banget. Contohnya di medsos, bikin dakwah itu punya tantangan besar karena orang mikir dakwah itu cuman tantangan opini yang sama-sama berbeda opini aja gitu, yang sama-sama valid. Contohnya kamu lagi scroll Instagram, tiba-tiba ada story dari teman dekat yang bilang puasa sunnah aja deh, yang penting ikhlas, yang wajib kan relatif, tergantung kondisi masing-masing orang. Atau di status WhatsApp atau di grup keluarga besar, misalkan tante-tante kamu nge-share meme lucu, kalau agama itu tentang hati nurani aja, gak usah ribet sama aturan-aturan dari kitab suci gitu. Nah, dakwah kita harus bisa melawan pemikiran begini dengan cara yang lembut tapi tegas. Misalnya kasih dalil langsung dari Al-Quran, seperti surah Al-Baqarah ayat 256 yang bilang la ikraha fiddin, artinya gak ada paksaan dalam agama, tapi di saat yang sama Islam punya kebenaran yang mutlak yang gak bisa diremehkan. Wah, emang sih relate banget hal-hal kayak gitu tuh. Nah, ini kan salah satu tantangan yang berat banget buat para dai muda gitu ya. Karena kalau berdakwah kita tuh harus hati-hati banget, karena kalau enggak ya kita bisa kena tuduh intoleran gitu. Nah, gimana sih menurut Rara nih cara efektif untuk mengatasi tantangan pluralisme dan relativisme di era digital ini? Caranya ya harus pakai pendekatan dialog terbuka yang gak langsung nyerang tapi ajak orang mikir bareng. Misalnya bikin konten reels pendek yang secara halus membandingkan relativisme dengan fakta sains modern atau sejarah Islam yang nyata, seperti cerita Nabi Muhammad SAW yang berdakwah di masyarakat plural Mekah yang penuh berhala dan pemikiran bebas. Jangan pernah judgmental atau marah-marah di komentar, tapi ajak mereka mikir dalam-dalam. Kalau beneran semua relatif, kenapa hukum negara kayak KTP atau lalu lintas ada yang mutlak harus diikuti tanpa tanya opini pribadi? Itu bisa bikin mereka sadar sendiri. Sekarang kita bahas dakwah di masyarakat informasi nih. Kan masyarakat sekarang nih banjir informasi banget ya, karena di sosial media pasti banyak sekali berita-berita gitu. Bisa dijelasin nggak sih maksudnya masyarakat yang
dampaknya untuk kita sebagai dai gitu, strateginya dalam dakwah pada zaman sekarang yang informasi kan berlimpah di mana-mana gitu. Ya, jadi masyarakat informasi ini artinya kita hidup di era di mana banjir data dan berita datang dari segala arah. Seperti Google, YouTube, AI, terus sampai notifikasi HP tiap menit. Jadi dakwah harus super cepat tanggap, menarik perhatian dan tetap kredibel supaya nggak tenggelam. Tantangan utamanya adalah informasi hoax yang bercampur aduk sama yang benar, bikin orang jadi lebih gampang percaya sama influencer, selebgram daripada ulama asli yang kadang kontennya kurang kekinian. Contoh harian yang sering kita alami, misalkan kita pagi-pagi bangun tidur tuh, nah langsung buka TikTok, tiba-tiba ada video pendek cara sholat yang paling benar versi saya pribadi judulnya, terus jadi viral jutaan viewers, padahal isinya salah total, atau di grup WhatsApp dan di chat message amal jariah instan, share ini aja dapat pahala ribuan kali lipat, misalkan captionnya. Makanya dakwah digital kita harus adaptasi pakai format pendek visual menarik seperti infografis atau sel Instagram, dan ingat dalil Quran surah An-Nahl ayat 125 yang bilang, suruhlah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah yang lembut dan nasihat yang baik serta berdebat dengan cara yang lebih baik lagi. Benar banget sih, tapi gimana ya cara kita tuh dakwah di masyarakat informasi tuh biar tuh nggak cuma dapat like tapi beneran mereka ngubah perilakunya gitu. Nah jadi bukan cuman dapat like doang tapi mereka ngamalin apa yang mereka tonton gitu. Solusinya buat interaktif maksimal sih, seperti bikin sesi Q&A live di Instagram atau polling sederhana di story. Contohnya kalian lebih suka dakwah via platform apa nih? Misalkan TikTok atau podcast. Lalu jawab pertanyaan mereka satu-satu dengan contoh nyata dengan pertanyaan mereka satu-satu dengan contoh nyata dari sejarah, misalkan Nabi SAW pakai puisi indah dan cerita-cerita menarik buat dakwah di masyarakat. Informasi zamannya yang penuh berita mulut ke mulut. Hasilnya followers nggak cuma nonton pasif, tapi langsung praktek dan share pengalaman mereka sendiri. Sekarang kita pindah ke topik otoritas keagamaan dan di era media sosial. Alfat bisa tolong jelasin nggak sih di media sosial sekarang ini siapa sih yang dianggap punya otoritas beneran gitu di soal agama? Kok rasanya kayak selebgram aja atau konten kreator aja sih yang laris manis? Oke, mungkin pertanyaan sini ada benarnya ya. Jadi kayak gini, dulu otoritas keagamaan itu jelas dari kiai ya, para ulama-ulama yang besar itu. Yang pasti itu dia dididik di pesantren yang sudah terkenal lah, atau juga bisa di majelis-majelis ulama yang sudah mempunyai sanad dan ilmunya sudah panjang dan sudah turun temurun. Ya seperti contohnya itu siapa, Guru Sekumpul ya, itu salah satunya. Nah tapi sekarang ini di era media sosial ini siapa aja bisa mengklaim dirinya itu sebagai ustadz. Nah cuma gara-gara bikin video TikTok viral ini bikin dakwah jadi kacau balau karena nggak ada filter kualitas yang ketat. Nah ini yang menjadi tantangannya. Orang awam yang lebih percaya sama yang kontennya lucu, relate dan estetik daripada yang dalilnya panjang tapi membosankan gitu. Nah contohnya ini ya, dalam sehari-hari kita sering lihat ini, kalau pagi-pagi membuka YouTube itu ada satu konten itu yang namanya fatwa Ustadz FYP for you.
Nah, di situ kontennya menjelaskan boleh nggak pacaran atau halal haram dan juga game online. Nah, viewersnya itu tembus sampai 1 juta dalam seminggu. Padahal orang yang nggak punya sanad ilmu formal sama sekali, itu solusinya buat bangun otoritas yang benar. Harusnya konsistensi posting berkualitas, kemudian kolaborasi dan verifikasi seperti usul label yang berjudul Verified Ulama yang di platform medsos itu ya. Itu plus ingat yang kita ingat dari hadis Rasulullah SAW itu ya. Beliau bersabda, barang siapa yang mengada-adakan sesuatu dalam urusan agama kita ini yang bukan darinya, maka itu ditolak. Nah, alias itu bid'ah dan harus kita hindari. Iya sih, sebenarnya saya juga pernah, ya betul, saya tuh pernah follow beberapa akun dakwah di Instagram gitu, tapi kadang agak ragu gitu karena di dalam postingan itu kan nggak menyertakan dalil, karena zaman sekarang ya pasti kalau ditanya dakwah ini kebenarannya pasti ditanya dong dalilnya gitu Ya, gitu pasti. kan. Nah itu, tapi dari sudut pandangku sih, kita harus tahu cara bangun otoritas keagamaan yang kredibel di era modern sekarang tanpa kelihatan sok suci lah gitu. Nah caranya ya kolaborasi cerdas, kayak ulama bikin konten bareng influencer muda gitu, supaya mereka nih yang ibaratnya ulama ini kan nggak terlalu terkenal, tapi collab dengan influencer jadinya naik gitu anunya kontennya begitu. Nah, kayak teman-teman sekarang kita masuk ke poin penutup ya, yang lagi super aktual banget nih, yaitu post-truth dan etika dakwah digital. Jadi post-truth ini itu artinya situasi di mana fakta ilmiah atau dalil agama ini udah nggak lagi jadi patokan utama, malah emosi pribadi, opini itu bisa menjadi viral atau narasi yang nggak enak didengar gitu. Orang itu lebih menang, lebih naik gitu. Atau apalagi di era digital kayak sekarang ini kan, di mana satu video editan bisa nyebar ke jutaan orang gitu kan. Nah, di mana dalam hitungan jam, dalam hitungan menit pun itu bisa beberapa orang sudah yang menonton gitu. Nah, Alfat bisa jelasin nggak sih dari perspektif etika agama nih, gimana sih dampak post-truth ini buat strategi dakwah digital kita sehari-hari nih, dan apa sih solusi etisnya itu supaya tetap amanah? Menurut saya dari penjelasan host kita ini ya, sangat konkret sekali ya, benar sekali. Nah, jadi post-truth ini bikin fakta kalah sama emosi dan opini subjektif. Kemudian ada juga hoax atau deepfake, lebih viral daripada dalil Al-Quran dan hadis. Nah, etika dakwah digital yang wajib kita jaga itu amanahnya ya, salah satunya. Kita nggak boleh sensasional demi viewers saja, tetapi etikanya itu kita selalu cek sumbernya dulu, kita kasih disclaimer yang jelas, kemudian kita bisa berdoa istikharah lah sebelum posting apapun itu. Ya betul sih, karena kan kalau kita nggak ngecek dulu kebenarannya, kita bisa dipertanyakan gitu kebenarannya bagaimana. Oke. Kemudian tapi ada nggak sih etika keseharian biar kita tuh aman gitu? Nah, Mungkin dari saya ada beberapa ini 4 prinsip dasar. Yang pertama itu jujur, yang pasti jujur, seperti surah Al-Ahzab ya ayat 70. Dan kemudian di sini juga yang kedua itu lembut, seperti Quran surah An-Nahl ayat 125. Dan verifikasi sumber seperti Quran surah Al-Hujurat ayat 6. Dan selalu doakan audiens, contohnya sebelum share infografis
wakaf digital, cross check dulu sama fatwa MUI-nya yang resmi. Nah, untuk Ustadz Ahmad, tambahan hindari cikal bait murahkan kayak judul seperti rahasia masuk surga cuma 1 menit doang. Nah, itu mungkin dari saya. Nah, benar banget sih. Jadi bisa dipakai tuh 4 prinsip dasar etika untuk keseharian kita ya. Ya. Wah, teman-teman, kita sudah di akhir podcast nih. Judul kita tadi kan dakwah di era digital dan postmodern ya. Kali ini benar-benar daging banget sih isinya dan sangat-sangat ilmunya tuh dapat banget ya. Mulai dari tantangan pluralisme dan relativisme, kemudian dari dakwah di masyarakat informasi, kemudian ada otoritas keagamaan, lanjut kepada post-truth, dan itu sangat-sangat relate banget di zaman sekarang gitu ya. Intinya buat kalian semua, jadi dakwah digital era sekarang itu butuh adaptasi yang pintar, tetap hati-hati, tetap semangat lawan semua tantangan di era modern sekarang ini, tapi tetap jadikan Al-Quran dan Hadis sebagai patokan kalian dalam berdakwah. Jadi sekian video dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.